Halo semuanya, di sini mungkin ada yang pernah mengalami ambeien atau wasir, yang mana keluhannya tuh ada benjolan di belakang sana atau di anus, kemudian beraknya berdarah, sakit gitu, ada? Oke, mari kita bahas. Ambeien atau wasir, yang nama diagnosisnya yaitu hemoroid. Kondisi ini terjadi karena ada pelebaran bantalan pembuluh darah yang disebut plexus hemoroid yang terdapat di rektum maupun anus. Nah, plexus hemoroid ini terdapat di dua tempat atau dua lokasi. Yang pertama, di atas garis batas rektum dan anus atau linea dentata itu disebut plexus hemoroid superior. Sedangkan di bawah garis batasnya itu disebut plexus hemoroid inferior. Nah, di dua lokasi ini dibedakan menjadi dua spesifikasi hemoroid juga. Ada hemoroid interna, yaitu di dalam anus, dan hemoroid eksternal, yaitu di luar anus. Nah, apa penyebabnya? Yaitu peningkatan tekanan intraabdominal atau tekanan di dalam rongga perut. Nah, tekanan itu meningkat saat kapan? Saat kita batuk, saat kita mengejan. Mengejan itu kira-kira kondisi apa? Saat BAB kita susah kan kalau keluar kayak gitu. Dan itu dilakukan terus-menerus. Otomatis saat peningkatan tekanan intraabdominal saat kita mengejan, terjadi bendungan di vena hemoroidalis, guys. Dan makin lama kalau terus-menerus terjadi juga pelebaran di bantalan pembuluh darah tadi yang dinamakan plexus hemoroidalis tadi yang ada di dalam anus maupun di luar anus. Otomatis kalau misalnya itu terjadi terus-menerus, terjadi pelebaran, timbullah benjolan. Nah, itu yang dinamakan ambeien atau wasir. Selain itu, penyebabnya juga kehamilan. Nah, kehamilan ini terjadi ya, itu pengaruh hormonal ya, yang mempengaruhi gerakan peristaltik dari usus itu makin menurun. Otomatis nanti BAB-nya susah untuk keluar. Nah, terjadilah mengejan-mengejan terus-menerus seperti tadi gitu. Dan ada peningkatan intraabdominal juga karena ada tambahan massa yaitu janin dalam rongga perut. Kemudian juga yang terakhir yaitu penuaan. Nah, hemoroid internal atau wasir atau ambeien yang ada di dalam anus ya, bukan di luar anus, itu mempunyai 4 klasifikasi derajat atau grade. Nah, grade pertama itu ciri-cirinya saat BAB keluar darah segar, tetapi tidak ada benjolan atau massa yang keluar dari anus. Nah, kalau yang derajat 2 itu saat BAB dia berdarah. Kemudian ada benjolan yang ikut keluar juga saat pup kita keluar. Tapi benjolan itu masuk lagi otomatis. Gak perlu kita dorong-dorong ke dalam, dia masuk lagi. Keluar, masuk kayak ciluk, bah, gitu-gitu. Nah, kalau derajat 3 itu BAB berdarah segar. Kemudian benjolan yang keluar tadi, itu bisa masuk tapi dengan bantuan jari. Harus didorong pakai jari, baru dia bisa masuk gitu. Tapi saat BAB lagi, dia keluar lagi. Kita dorong lagi, masuk lagi gitu. Nah, kalau grade 4 itu BAB-nya berdarah segar, tetapi saat benjolan itu keluar, dia tidak bisa masuk lagi walaupun didorong pakai apapun, tetap keluar gitu. Nah, bagi kalian yang tidak mengalami gejala-gejala tersebut, kalau bisa terhindar ya dari ambeien. Nah, kalian bisa mencegahnya dengan cara pertama mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, jus, minum air putih yang cukup, kemudian juga minum minuman yang kaya akan fiber atau serat gitu. Kemudian juga teman-teman harus bisa memanajemen stres dengan baik karena psikologis kita akan mempengaruhi kinerja dari tubuh kita sendiri. Nah, dok, kalau misalnya nanti kita terdiagnosis sama dokter benar-benar hemoroid, apakah kita semua akan dioperasi? Tidak semua kasus hemoroid atau kasus ambeien semuanya dioperasi, tergantung dari keluhan dan derajatnya. Nah, terapi dari ambeien ini terdapat dua jenis. Yang pertama, terapi konservatif dan terapi invasif. Nah, terapi konservatif ini diedukasi kepada pasien untuk bisa mengkonsumsi diet yang tinggi akan serat atau kaya akan serat, kemudian juga memberikan obat-obatan pencahar ringan agar fesesnya menjadi lunak dan tidak ada tekanan intraabdominal yang meningkat saat BAB. Kemudian juga memberikan obat-obatan yang mengembalikan tonus dari pembuluh darah atau flebotonik. Kemudian menyarankan pasien untuk rutin olahraga dan memberikan obat-obat anti radang. Nah, jika terapi konservatif ini gagal dan keluhan makin memburuk, tidak ada perubahan yang membaik, maka akan masuk ke terapi selanjutnya yaitu terapi invasif. Nah, disinilah dokter akan menyarankan untuk tindakan operasi.
Begitu guys, cerita tentang hemoroid, ambeien, atau wasir. Jadi, mudah-mudahan semua penjelasan itu dapat dimengerti. Dan jikalau teman-teman punya keluhan seperti itu, segera cek ke dokter sekarang juga. Oke? Silakan komentar di kolom bawah jika ada yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih.